Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Ayuningsi S dengan NIM 236500039. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi 3 yang berjudul Latar Belakang dan Landasan UU ITE. Masuk ke capaian pembelajaran, di sini yang pertama memahami definisi dan ruang lingkup hukum siber. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum siber di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan siber. Dan yang keempat, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Apa itu hukum siber atau cyber law? Definisi hukum siber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum siber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik, dengan tujuan menciptakan kapasitas hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lainnya di sini, yang pertama hukum teknologi informasi, yang kedua hukum dunia maya atau virtual world law, dan yang ketiga hukum mayantara. Cakupan luas tidak hanya kejahatan, tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Masuk ke ruang lingkup hukum siber. Hukum siber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup bagian A, regulasi kegiatan digital, terdiri dari transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Masuk ke bagian B, perlindungan hak, terdiri dari yang pertama hak kekayaan intelektual digital, yang kedua hak cipta software, musik, film digital, yang ketiga paten teknologi informasi, yang keempat merek dagang, domain, website, yang kelima perlindungan data pribadi, yang keenam privasi online, yang ketujuh data protection, dan yang kedelapan perlindungan konsumen digital. Bagian C, kejahatan digital, terdiri dari cybercrime atau tindakan pidana siber, hacking, crashing, penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan carding atau pencurian kartu kredit. Bagian D, aspek teknis dan keamanan, terdiri dari standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, dan digital forensik. Bagian E, etika dan tata kelola internet, terdiri dari regulasi konten internet, pengaturan nama domain, dan netralitas jaringan. 3 pendekatan keamanan siber. Yang pertama di sini ada aspek hukum atau regulasi, yang kedua aspek teknologi atau pengamanan sistem, yang ketiga aspek sosial, budaya, etika atau kesadaran masyarakat. Mengapa disebut siber? Siber, maya, atau sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, siber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya di sini membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analogi aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sejarah hukum siber di Indonesia, yang pertama ada era pra-regulasi pada tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Yang kedua, era transisi reformasi atau pada tahun 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga, era UU ITE pada tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. Yang keempat, era revisi UU ITE pada tahun 2016 sampai sekarang, penyempurnaan. Yang kelima, perkembangan kelembagaan. Yang keenam, perkembangan regulasi komplementer. Kebutuhan UU ITE terdiri dari
Yang pertama, globalisasi informasi. Yang kedua, perubahan bentuk perbuatan hukum. Yang ketiga, perlindungan kepentingan nasional. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan. Asas pemanfaatan TI Pasal 3 UU ITE yang terdiri dari kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, iktikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan TI Pasal 4 UU ITE yang terdiri dari yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan pengembangan pemikiran. Yang kelima, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Studi kasus perbankan online. Fakta masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools. Regulasi sebelum UU ITE tidak komprehensif. Pasca UU ITE, payung hukum transaksi elektronik. Contohnya di sini mobile banking, internet banking, e-wallet. Mungkin itu saja review dari materi 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.